Gue udah terlalu sering lihat HP baru lahir dengan janji klise, kamera sinematik, baterai tahan seharian, performa buas. Klise yang sama cuma diganti nama produknya. Jadi waktu Vivo ngumumin V60 Lite ini, gue nggak langsung tepuk tangan. Gue cuma pengen tahu satu hal. Ini serius mau jadi senjata baru buat kreator atau sekedar kosmetik marketing yang dibungkus rapih? Karena sekarang anak muda nggak butuh gaya doang. Mereka butuh HP yang bisa diajak kerja keras, ngedit, record, upload, semua on the go tanpa drama force close. Dan Vivo cukup berani untuk bilang, V60 Lite ini nggak perlu kompromi. Kamera dapat, performa dapat, desain kece dapat, baterai pun katanya siap maraton. Klaim besar. Tapi kita tahu, klaim bukan realita. Maka kita bedah, tanpa fanboy club, tanpa kebencian berlebihan, hanya satu prinsip, kalau HP bilang siap jadi senjata kreator, maka dia harus tahan perang, bukan cuma photoshoot. Desain. Hal pertama yang bikin gue angkat alis adalah bodinya. Vivo PD membawa desain tipis sekitar 7,59 mm yang mereka sebut tetap kokoh dengan sertifikasi 5 bintang SGS Drop Resistance. Bolehlah, tapi mari jujur, tipis itu selalu jadi pedang bermata dua. Keren diraba, tapi bikin was-was saat kejatuhan. Dan menariknya, Vivo nggak cuma jual bentuk, tapi mereka komit uji ekstrim. 12 jam di bawah hujan buatan, bahkan 3 menit water jet test. Itu bukan gimmick receh, itu pengujian yang biasanya cuma brand-brand rugged lakukan. 3 pilihan warna, vibing blue, vibing pink, vibing black, jelas bukan sekedar cat, ini identitas. Vivo balik main di estetika youthful. Tapi estetika tanpa ergonomi cuma jadi poster. Untungnya, finishingnya nggak licin-licin amat. Masih aman di genggaman cepat, masih sopan buat satu tangan. Gue hargai itu. Desain simple, tapi nggak murahan. Layar. Layar jadi salah satu aspek yang menentukan apakah HP layak untuk konten. Dan Vivo V60 Lite, meski nggak teriak-teriak soal layar, justru terasa cukup matang. Vivo masih pakai AMOLED, resolusi tinggi, refresh rate enak buat scroll. Tapi pertanyaan gue cuma satu, apakah ini layar yang bisa dipakai preview color grading? Untuk editing ringan, warna cukup akurat, saturasi nggak ngaco, highlight nggak blowout. Bukan kelas monitor profesional, tapi layak untuk kreator mobile yang kerja di jalan. Kalau mata lo sensitif, lo bakal ngerasa bahwa tonnya cenderung ke warm, typical Vivo. Tapi secara konsistensi, ini bukan layar asal jadi. Kamera, Sony IMX. Lalu masuk ke area yang paling rame diomongin, kamera. Vivo kasih satu kalimat pamungkas, dibuat untuk konten kreator. Oke, berarti harus siap ditekan. Sensor utama 50 megapiksel Sony IMX 882, ultra wide 8 megapiksel, selfie 32 megapiksel. Spesifikasi boleh keren, tapi poinnya bukan itu. Realitanya, kamera belakang konsisten, dynamic range aman, detail cukup, fokus cepat. Yang gue suka adalah minim gimmick, nggak ada efek sharpening berlebihan. Tapi, AI Four Seasons Portrait itu menarik. Bukan soal filter cantik-cantikan, tapi soal atmosfer. Lo bisa ubah mood foto ke musim semi, panas, gugur, dingin. Untuk storyteller visual, ini tools yang asik. Tapi buat pengguna biasa, mungkin cuma 2 kali pakai lalu lupa. Ada juga film kamera mode, ini semi-nostalgia. Frame klasik dengan teks personal. Kalau lo suka bikin konten POV atau cinematic diary, ini fitur yang bisa lo pakai. Dengan catatan, jangan lebay. Kalau dipakai dengan tone musik yang tepat, kelihatan keren. Kalau asal pakai, malah jadi kayak filter IG 2015. Selfie 32 megapikselnya solid, skin tone tetap Vivo-ish, sedikit soft, tapi paling nggak terlalu over beauty. Untuk daily vlog, aman. Untuk portrait serius, editing manual tetap perlu. Dan ini bagian penting, kamera depan dan belakang bisa rekam 4K. Ini bukan soal resolusi, tapi fleksibilitas. Artinya Vivo ngerti, kreator butuh opsi crop dan reframing, poin plus. Performa. Ini bagian yang gue awasi paling dalam. V60 Lite adalah yang pertama di Indonesia pakai chipset Dimensity 7360 Turbo 4 nanometer. Namanya keren, tapi turbo itu kata yang berbahaya karena gampang jadi jargon. Dalam penggunaan nyata, chipset ini stabil, multitasking aman, edit video ringan sanggup, game sekelas MOBA atau BR FPS medium masih playable.
tapi buat gamer hardcore, jangan terlalu berharap ultra. Chipset ini bukan untuk pamer skor, tapi untuk menjaga ritme kerja. Yang bikin pengecualian adalah fitur bypass charging. Buat gamer, ini lifesaver. Kalau lo main sambil ngecas, baterai nggak panas meledak, karena daya langsung dialirkan ke sistem, bukan ke baterai. Itu fitur serius, bukan bonus. Baterai 6500 mAh Blue Volt battery. Namanya ribet, tapi daya tahannya beneran panjang. Seharian kerja, aman. Konten recording 2 jam full, masih punya sisa. Klaim 10 jam lebih untuk gaming mungkin agak optimis, tapi 8 jam sangat mungkin. Ngecas pakai flash charge 90 watt, dari kosong ke penuh dalam waktu yang realistis. Bukan kilat, tapi cukup agresif. Yang penting, nggak ngegas suhu. Saya selalu bilang, kecepatan ngecas tanpa kontrol panas hanyalah bahaya. Software. Fun Touch OS udah mulai dewasa. Masih ada bloat? Iya. Masih ada behavior aneh di permission? Iya. Tapi dibanding generasi lama, ini jauh lebih layak pakai. Gesture smooth, animasi rapi, dan nggak banyak notifikasi random dari aplikasi nggak penting. Tapi gue tetap harap, Vivo mau kasih opsi uninstall beberapa preload. Serba lengkap bukan alasan untuk tak dikritik. Vivo bilang ini paket lengkap, tapi gue bilang lengkap itu tidak cukup. Karena di harga segmen ini, kompetitor udah banyak yang bawa OIS stereo, atau bahkan fitur flagship pangkas. V60 Lite punya potensi besar, tapi sayangnya di beberapa titik masih aman-aman aja. OIS nggak ada, stereo speaker absen. Itu detail yang kreator notice. Jadi walaupun V60 Lite berani tampil dengan kamera serius dan performa efisien, dia tetap harus sadar, kreator bukan cuma butuh fitur, tapi keandalan di tiap skenario. Long record, low light, multicam flexibility. Kesimpulan, siapa yang layak membeli? Kalau lo butuh HP buat pamer spek atau main bench score, ini bukan buat lo. Tapi kalau lo kreator muda, editor Instagram Reels, TikTok storyteller, atau vlogger harian yang butuh perangkat ringan tapi tahan banting, V60 Lite ini bisa jadi senjata aman. Ini bukan device untuk pamer. Ini alat kerja untuk yang tahu apa yang mereka buat. Bukan yang terbaik di atas kertas, tapi salah satu yang paling realistis untuk dipakai. Dan kadang, itu lebih penting.